Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemuaian. Nah, pemuaian ini sendiri erat kaitannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Maka dari itu, anak-anak ustazah, mari simak videonya sampai habis. Simak baik-baik dan jangan di-skip. Kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, tahukah kalian bahwa pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat peningkatan suhu benda tersebut. Nah, jika suhunya dinaikkan atau jika suhunya semakin panas, maka ukuran suatu benda akan bertambah. Contohnya pada rel kereta api dan pada kabel listrik yang sering kita lihat di jalan. Nah, pemuaian terjadi pada zat padat, kemudian pada zat cair, serta pada zat gas. Nah, ada beberapa penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ayo sama-sama kita bahas satu persatu mengenai penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada keping bimetal. Nah, biasanya keping bimetal ini dimanfaatkan dalam pembuatan setrika. Setrika sendiri biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu merapikan baju ya, supaya baju terlihat rapi dan licin. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata setrika listrik yang otomatis memiliki alat untuk mengatur suhu yang disebut bimetal. Nah, bimetal ini adalah dua keping logam dengan angka muai panjang yang berbeda, kemudian dilekatkan menjadi satu. Untuk melekatkannya menjadi satu dapat ditempuh dengan cara pengelasan atau pengelingan. Salah satu contoh bimetal adalah besi dan kuningan. Jadi setrika ini memanfaatkan sistem kerja keping bimetal untuk mengatur suhunya. Nah, ada beberapa sifat bimetal. Yang pertama, jika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam berkoefisien muai panjang yang lebih kecil. Kemudian batang melengkung ke arah logam yang pendek atau koefisien muai panjang yang kecil. Bisa kalian perhatikan pada gambar di urutan nomor 2 ketika dipanaskan. Kemudian sifat yang kedua, jika didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang angka muai panjangnya lebih besar. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah pengelingan. Pada pengelingan, paku keling akan dipanaskan sampai berpijar sehingga menjadi lebih panjang atau memuai, bertambah panjangnya. Kemudian, paku keling yang berpijar tersebut dimasukkan ke dalam lubang dari dua plat yang akan disambung. Jadi, antara plat yang satu dengan plat yang lain yang ingin disambung, dimasukkan paku keling untuk mengaitkannya, tetapi paku keling yang sudah berpijar atau yang sudah dipanaskan, yang sudah bertambah panjangnya. Kemudian kepala paku keling ditempa dengan martil atau dipukul-pukul dengan martil sehingga kepala paku menjadi besar. Kemudian setelah suhunya turun atau setelah dingin, paku keling akan menyusut sehingga plat yang tadinya kita sambungkan akan terikat atau tersambung dengan kuat. Selanjutnya ada pemasangan ban baja pada roda kereta api dan pemasangan pelek besi pada roda kayu kereta. Nah, yang pertama cara pemasangannya, ban baja dipanaskan sehingga lubang ban menjadi lebih besar. Kemudian roda kereta dimasukkan ke dalam ban baja yang berpijar. Nah, setelah suhunya turun, maka ban baja akan menyusut. Akibatnya, ban terpasang erat pada roda kereta. Kemudian ada pemasangan rel kereta api. Tentunya ini sudah tidak asing lagi ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
dapat kita perhatikan bahwasanya biasanya rel kereta api itu terdapat jarak yang diberikan pada rel kereta api untuk memberikan ruang pada saat pemuaian. Nah, rel kereta api ini biasanya terbuat dari baja. Maka, pada saat siang hari atau hari panas, suhunya akan naik atau meningkat. Maka, rel akan bertambah panjang atau mengalami pemuaian. Nah, agar rel tidak melengkung pada saat siang hari atau pada saat suhunya dinaikkan, maka diberilah celah atau jarak sedikit antar persambungan rel tersebut. Sehingga pada saat memuai ada ruang untuk perpanjangan dari rel tersebut. Sedangkan pada suhu yang rendah atau ketika malam hari biasanya suhu akan turun, maka rel akan kembali ke bentuknya atau ukurannya yang semula. Kemudian yang selanjutnya ada pemasangan landasan jembatan. Nah, pemasangan landasan jembatan juga memanfaatkan atau mempertimbangkan peristiwa pemuaian. Jadi, jembatan yang terbuat dari besi atau baja akan memuai apabila suhunya naik, kemudian akan menyusut apabila suhunya turun. Nah, jika begitu, apabila tidak kita berikan celah, maka jembatan tersebut akan rusak. Maka dari itu diberikanlah celah pada jembatan tersebut sehingga memberikan ruang untuk proses atau peristiwa pemuaian. Yang selanjutnya ada tiang listrik. Nah, tentu saja kalian pernah melihat tiang listrik yang ada di jalan-jalan, kan? Apakah kalian pernah berpikir mengapa kabel tiang listrik agak dikendurkan sedikit? Ternyata pada saat siang hari atau pada saat panas terik ketika suhu meningkat, nah, kabel listrik ini akan mengendur atau bertambah panjang atau mengalami pemuaian. Kemudian pada saat malam hari akan mengerut sehingga apabila kita buat posisinya pas-pasan atau tidak kita kendurkan, maka pada saat malam hari ketika suhunya turun, kabel listrik akan mengerut sehingga kabel listrik akan putus karena akan tertarik dengan kuat. Maka dari itu dikendurkan sedikit sehingga pada saat penurunan suhu, pada saat mengerut tidak tertarik dengan ketat. Nah, ada beberapa jenis pemuaian. Yang pertama ada pemuaian zat padat, kemudian pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Baik, kita bahas bersama. Yang pertama, muai panjang atau pemuaian pada zat padat, yaitu pertambahan panjang benda akibat peningkatan suhu benda tersebut. Maka benda akan bertambah panjangnya apabila suhunya dinaikkan. Nah, untuk mencari berapa pertambahan panjang dari suatu benda digunakan rumus berikut. L2 sama dengan L1 ditambah delta L. Kemudian delta L sama dengan L1 dikali alfa dikali delta T. L2 sama dengan L1 dikali buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Dan seterusnya. Di mana L1 adalah panjang batang mula-mula atau sebelum dipanaskan. Kemudian L2 adalah panjang batang akhir atau panjang setelah dipanaskan atau setelah melalui peristiwa pemuaian. Delta L adalah perubahan panjang batang. Alfa, koefisien muai panjang, sedangkan delta T adalah perubahan suhu, di mana delta T ini yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, berikut ini ada beberapa nilai koefisien muai panjang zat. Di antaranya yang pertama ada aluminium yaitu 0,000026 per derajat Celcius, kemudian baja 0,000011 per derajat Celcius, dan seterusnya. Nanti bisa kalian perhatikan sendiri di dalam tabel ya.
Nah, di sini ada contoh soal. Suatu batang tembaga pada suhu 0 derajat Celcius, panjangnya 50 cm. Kemudian, batang tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,000017 per derajat Celcius, maka tentukan batang tembaga sekarang. Yang pertama sekali yang harus kita cari adalah apa-apa saja komponen yang diketahui. Yang pertama, suhu yang pertama yaitu 0 derajat Celcius atau T1. Kemudian T2, suhu yang kedua yaitu 80 derajat Celcius. Kemudian L1, panjang mula-mula batang tembaga yaitu 50 cm. Kemudian alfa, koefisien muai panjang 0,000017 per derajat Celcius. Nah, maka yang ditanya adalah panjang batang tembaga setelah dipanaskan atau panjang akhirnya, yaitu L2 sama dengan berapa. Nah, maka tinggal kita masukkan rumus. Yang pertama sekali kita cari perubahan dari suhunya, yaitu delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius. Maka hasilnya 80 derajat Celcius. Kemudian masukkan rumus L2 atau panjang batang akhir, yaitu L1 dalam kurung dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, tinggal dimasukkan tadi L1 50, kemudian alfanya 0,000017, delta T-nya 80 derajat Celcius. Nah, maka akan ada hasil akhir yang diperoleh yaitu 50,068. Nah, untuk yang 50 cm dalam kurung ini dikalikan satu per satu ya. Anak-anak saja. Yang pertama 50 dikali 1 yaitu 50 cm. Kemudian 50 dikali 0,00136 yaitu 0,068 cm. Yang selanjutnya ada muai luas, yaitu pertambahan luas benda padat akibat peningkatan suhu benda tersebut. Nah, pada dasarnya rumusnya sama seperti muai panjang, hanya saja di sini luas digambarkan atau disimbolkan dengan A besar. Bisa nanda-nanda Ustazah perhatikan ya. Caranya masih sama. Kemudian di sini koefisien muai luas disimbolkan dengan beta walaupun tetap menggunakan koefisien muai panjang. Jadi ada contoh di sini. Sebuah lempengan tembaga berukuran panjang 40 cm dan lebar 15 cm pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian lempengan tembaga tersebut dipanaskan hingga 112 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,000017 per derajat Celcius, berapakah luas lempeng tembaga pada suhu 112 derajat Celcius? Maka yang pertama, apa saja sih yang diketahui, yaitu suhu pertama atau T1 yaitu 27 derajat Celcius. Kemudian suhu kedua atau T2 112 derajat Celcius. Kemudian luas pertama yaitu di sini ada panjang kali lebar, tinggal kita kalikan saja panjang dikali lebar, 40 dikali 15 maka hasilnya 600 cm bujur sangkar. Kemudian alfanya 0,00017 per derajat Celcius. Nah, pada muai luas, maka alfa ini sama dengan nantinya beta ya. Kemudian yang ditanya adalah luas lempeng setelah dipanaskan atau luas akhirnya. Maka kita jawab yang pertama, kita cari dulu beta yaitu 2 dikali alfa. 2 dikali 0,000017 per derajat Celcius. Hasilnya 0,00034 per derajat Celcius. Kemudian kita cari delta T-nya atau perubahan suhunya, yaitu 85 derajat Celcius.
dengan mengurangkan suhu akhir dikurang suhu awal. Kemudian kita masukkan rumus A2. Sama dengan A1 dikali buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Maka diperoleh hasil 601,734. Kemudian ada muai volume. Nah, muai volume ini adalah pertambahan volume suatu benda akibat peningkatan suhu benda tersebut. Rumusnya sama seperti muai panjang dan muai luas. Hanya saja di sini muai volume disimbolkan dengan V. Ya, volume disimbolkan dengan V. Nah, kemudian di sini ada gamma, di mana gamma itu adalah 3 dikali alfa. Kita masuk ke contoh soal. Besi berbentuk kubus pada suhu 25 derajat Celcius memiliki panjang 5 cm. Jika koefisien muai panjang besi 12 dikali 10 pangkat minus 6 per 0 derajat Celcius, tentukan volume kubus tersebut pada suhu 250 derajat Celcius. Maka yang pertama sekali yang diketahui adalah suhu pertama, 25 derajat Celcius. Kemudian suhu kedua 250 derajat Celcius. Kemudian volume pertama, yaitu rumusnya sisi pangkat 3. Maka diperoleh hasil 125 cm kubik. Kemudian alfa 0,000012 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah volume akhir. Nah, maka yang pertama kita harus cari adalah gamma. Gamma sama dengan 3 dikali alfa, maka diperoleh hasil 0,000036 per 0 derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya yaitu 225 derajat Celcius. Nah, maka diperoleh volume akhir sebesar 126,013 cm kubik. Selanjutnya ada pemuaian zat cair. Nah, zat cair memuai jika dipanaskan. Kemudian besarnya tidak sama tergantung pada jenis zatnya. Jika air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai suhu 4 derajat Celcius, ternyata air tidak memuai tetapi menyusut. Nah, sifat air yang menyimpang inilah dari sifat umumnya yang disebut sebagai anomali air. Kemudian ada pemuaian zat gas. Nah, salah satu peristiwa pemuaian zat gas yaitu pada balon udara. Tahukah kalian mengapa balon udara bisa terbang? Ternyata balon udara bisa terbang berkaitan dengan peristiwa pemuaian udara atau gas. Jadi, saat udara dipanaskan dengan api, udara panas masuk melalui lubang balon, kemudian mengisi seluruh ruangan balon udara. Nah, pemuaian udara panas di dalam balon udara menyebabkan massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara dingin di luar balon. Akibatnya balon menjadi ringan dan dapat terbang. Pemahaman kalian semakin baik, silakan kerjakan tugas berikut. Jangan lupa buat sesuai dengan cara yang dicontohkan ya. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Tetap semangat belajar, tetap stay at home dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.